Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Cynthia dengan NPM 2484202019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Machine Learning Netbook dari platform kaggle.com. Nah, langsung saja kita buka ke Google Chrome, lalu kita ketik Kaggle. Lalu kita cari. Nah, lalu kita klik yang Kaggle yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat akun. Jika teman-teman belum membuat akunnya, silakan membuat akunnya di sini. Bisa menggunakan akun email ataupun akun Google. Nah, di sini langsung kita searching atau kita cari saja. Ada banyak pilihan yang bisa kita cari di sini, seperti sosial media, kita seperti vape, makanan manis, makanan pedas, alat tulis, bisnis, atau lainnya. Nah, di sini saya akan mencari minuman. Kita ketik minuman. Lalu kita cari. Di sini banyak pilihannya ya. Tapi di sini saya akan memilih ini aja, analisis nutrisi makanan dan minuman Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah keluar. Codingannya ya. Kita edit my coffee. Kita klik. Kita tunggu. Nah, pada proyek ini, kita akan menganalisis dataset nutrisi, makanan, dan minuman Indonesia yang diambil dari Kaggle. Nah, dataset ini berisi informasi seperti nama makanan, jumlah kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, di sini sudah keluar ya. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan arti dari codingannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini kita akan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada import pandas SPD. Nah, pandas ini itu digunakan untuk membaca dan mengolah data. Selanjutnya itu ada import NumPy ASNP. Nah, NumPy ini itu digunakan untuk perhitungan numerik. Selanjutnya itu import matplotlib float as plt import serbon as sns. Nah, matplotlib dan serbon ini itu digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya itu prompt skippy stance import scale kurtosis. Nah, scale dan kurtosis ini itu digunakan untuk analisis distribusi data. Nah, selanjutnya itu kita membaca dataset. Nah, kodenya DF Federate KSP, CSP, Kaggle Input Indonesia Food and Drink Nutrition Dataset atau Nutrisi CSP dan DF HAT. Nah, kode ini itu untuk membaca file dataset dan menyimpannya ke variabel DV. Nah, DVHAT ini itu untuk melihat data awal. Nah, kode ini juga menampilkan 5 data pertama supaya kita bisa melihat struktur datasetnya.
Nah, ini dia datasetnya. Misalnya itu ada DF Info. Nah, DF Info ini tuh digunakan untuk mengetahui jumlah data, nama kolom, tipe data, dan apakah ada data yang kosong. Yaitu cleaning data atau mengecek missing value. Nah, DF is not sum. Ini tuh kode ini untuk mengecek jumlah data kosong di setiap kolomnya. Nah, DF duplikat ini atau mengecek data duplikat yang digunakan untuk mengetahui apakah ada data yang sama. Selanjutnya itu DF descript. Nah, DF descript ini tuh untuk menampilkan data-data nilai minimum, maksimum, dan statistik lainnya. Contohnya ada mean, TD, min, 25%, 50%, 75%, atau maksimum. Nah, di sini ada research question, ada 6, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Ada makanan yang memiliki jumlah kalori, protein, lemak, dan karbohidrat tertinggi dan terendah. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu ada explore data analysis. Yang itu ada DV draft ID image. Nah, kolom ID ini dan image ini tidak digunakan dalam analisis, jadi dihapus, SSC itu dihapus. Dari sesi yang pertama itu makanan dengan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat tertinggi dan terendah, high quality data frame. Item Max mencari posisi kalori terbesar, lalu log itu menampilkan datanya. Nah, ini visualisasinya. Ada visual makanan nilai terendah. DF log, DF calories at the mix, menampilkan makanan kalori paling rendah. Ini visualisasinya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya sama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan codingan tentang menampilkan 10 makanan dengan kandungan protein tertinggi atau modifikasi tambahan dari saya. Oke, nanti kita scroll ke bawah. Oke. Oh, ini dia. Di sini langsung saya modif aja tadi biar kita untuk memanage waktu. Nah, pada tambahan ini, saya menambahkan analisis untuk menampilkan 10 makanan dengan kandungan protein tertinggi. Nah, tujuannya dari modifikasi ini adalah untuk mengetahui makanan mana saja yang paling tinggi proteinnya sehingga bisa menjadi referensi bagi orang yang ingin mengonsumsi makanan tinggi protein. Nah, di sini akan saya sedikit menjelaskan tentang perkodingan saya. Yang pertama itu mengambil 10 makanan dengan protein tertinggi. Nah, yang ini dulu. Nah, yang ini itu kode ini untuk menampilkan nama pembuat program dan judul analisis agar output lebih jelas dan rapi. Nah, ini yang ini tuh mengambil 10 makanan dengan protein tertinggi, tab 10 protein. Memilih kolom yang ditampilkan yaitu nama makanan, protein, kalori, lemak, dan karbohidrat. Nah, subfiles by protein ascending files ini itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan protein dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, lalu height 10 ini itu digunakan untuk mengambil 10 data teratasnya. Selanjutnya itu yang ini
Kode ini tuh menampilkan tabel 10 makan dengan proses tertinggi, ya, seperti yang saya tuliskan tadi. Nah, ini adalah visualisasi atau figur. Flat figure fixed size 12,6 ini tuh mengatur ukuran grafiknya. LCN bar plot ini untuk membuat diagram batang. X protein YNAM. Nah, jadi yang Y protein itu kita sumbu X berisi jumlah proteinnya dan Y itu untuk berisi nama makanannya. Lalu ada tab makan ini itu untuk memberi judul dan label grafik. Terus memberikan nama sumbu X dan Y plat. So, waktu menampilkan grafiknya. Nah, ini dia visualisasinya. Setelah kita run all. Oke, itu dia sedikit atau banyak penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya saya akan ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari judul, deskripsi, latar belakang, tujuan dan kesimpulannya. Nah, judulnya itu ada analisis nutrisi makanan dan minuman Indonesia menggunakan Kaggle. Nah, deskripsinya itu proyek ini menganalisis dataset nutrisi makanan dan minuman Indonesia untuk mengetahui kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat serta menentukan makanan yang lebih sehat. Latar belakangnya, informasi kandungan gizi penting untuk membantu masyarakat memilih makanan yang sehat dengan Kaggle. Nah, data dapat dianalisis secara mudah dan cepat. Tujuannya tuh yang pertama mengetahui kandungan nutrisi makanan minuman Indonesia. Yang kedua mencari makanan dan kalori tertinggi dan terendah. Tiga menentukan makanan yang lebih sehat berdasarkan gizi. Keempat melatih kemampuan dan data menggunakan Kaggle. Nah, kesimpulannya makanan yang kalori tinggi adalah opak singkong, sedangkan yang terendah adalah agar-agar. Protein yang tertinggi ditemukan di kerupuk kulit, kerbau yang terendah di gula aren. Untuk lemak, makanan tertinggi adalah lemak babi dan terendah adalah telur bebek bagian putih segar. Nah, tidak mungkin kan Islam kan tertinggi adalah lemak babi, jadi maaf ini agak. Makanan dengan karbohidrat tertinggi adalah filus dan terendah adalah abon. Nah, yang kedua itu ada rata-rata kalori pada data sini ada sekitar 2017 terdapat beberapa outlet ekstrim yang berada di luar batas normal. Sekitar 34-25% makanan memiliki kalori di bawah 100, sedangkan 5,05% memiliki kalori di atas 500. Rasio umum untuk protein adalah 27%, lemak 17,65%, dan karbohidrat 59,08%. Makanan seperti darah segar ayam, babat, ginjal, hati babi, berkasam, udang kering mentah, udang papai mentah, udang segar, dan usus sapi dapat dianggap lebih sehat karena rendah lemak dan yang tinggi protein. Nah, terdapat beberapa makanan rendah kalori namun tinggi protein atau macronutrient bermanfaat lainnya seperti daging sapi, anyang sayur, sampaya segar, udang, ubi, usus sapi, dan wakawi. Dan ini dia sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.